Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Kita masuk kuliah ekologi tanaman, membahas aspek metabolit sekunder. Kuliah hari ini akan membahas jenis dan fungsi metabolit sekunder dan bagaimana fungsi metabolit sekunder pada tanaman terhadap ketahanan tanaman terhadap aspek lingkungan. Metabolit primer adalah senyawa kimia yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi dasar organisme. Contoh metabolit primer adalah glukosa, asam amino, lipid, nukleotida, dan senyawa-senyawa yang menjadi bahan dasar pembentukan sel dan energi. Metabolit primer sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme karena mereka digunakan dalam proses fotosintesis, respirasi, dan sintesis makromolekul penting lainnya. Berikutnya, metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil oleh organisme dan tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dasarnya. Metabolit sekunder seringkali memiliki peran tambahan dalam melindungi organisme dari stres lingkungan untuk berinteraksi dengan organisme lain atau memainkan peran dalam komunikasi antara organisme. Sebagai contoh metabolit sekunder adalah alkaloid, tanin, terpenoid, dan senyawa-senyawa lain yang terlibat dalam perlindungan tanaman dari hama dan penyakit, daya tarik polinator, atau adaptasi terhadap lingkungan. Jadi, perbedaan utama adalah bahwa metabolit primer adalah senyawa yang diperlukan dalam jumlah besar untuk kelangsungan hidup dasar organisme. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil dan memiliki peran tambahan dalam adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Arti metabolit adalah senyawa kimia yang merupakan produk atau intiat dari reaksi metabolisme yang dapat mencakup semua proses kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Metabolit sekunder adalah kelompok senyawa yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari metabolisme primer tanaman yang melibatkan sintesis senyawa yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dasar seperti glukosa melalui fotosintesis. Mengapa disebut sekunder? Metabolit sekunder disebut sekunder karena mereka bukan merupakan komponen utama dalam metabolisme tanaman seperti glukosa dan asam amino yang merupakan metabolit primer yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan untuk fungsi dasar tanaman. Metabolit sekunder diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil dan biasanya memiliki peran tambahan atau sekunder dalam adaptasi tanaman terhadap lingkungannya. Metabolit sekunder juga seringkali memiliki sifat kimia yang beragam dan berfungsi dalam berbagai aspek ekologi tanaman, seperti perlindungan terhadap hama, interaksi dengan organisme lain, dan adaptasi terhadap faktor lingkungan yang berubah. Proses terbentuknya metabolit sekunder pada tanaman melibatkan serangkaian reaksi biosintesis yang terjadi setelah proses fotosintesis dan respirasi. Metabolit sekunder dihasilkan sebagai hasil sampingan dari jalur biosintesis.
Kita lihat pada gambar di sini, hasil dari proses fotosintesis dan respirasi, glukosa sebagai metabolit primer. Kemudian metabolit sekunder dihasilkan melalui jalur atau pathway glycolysis atau pentosa phosphate pathway dan dihasilkan metabolit sekunder seperti yang diberi lingkaran pada gambar ini, seperti isoprenoids, kompleks isoprenoids, kompleks alkaloid, penylpropanoids, flavonoids, kompleks flavonoids. Ini semua akan dijelaskan di dalam slide berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pembentukan metabolit sekunder pada tanaman. 1. Fotosintesis. Proses dimulai dengan fotosintesis, di mana tanaman menghasilkan glukosa dan senyawa kimia utama lainnya dari karbon dioksida, CO2, dan air H2O dengan bantuan cahaya matahari. Glukosa adalah salah satu senyawa dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 2. Sintesis metabolit primer. Selama proses, glukosa dan senyawa-senyawa dasar lainnya diproduksi sebagai metabolit primer yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3. Respirasi. Setelah produksi metabolit primer, tanaman menggunakan senyawa-senyawa ini melalui respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan untuk berbagai proses seluler. Selama respirasi, karbon dari glukosa dan senyawa primer lainnya digunakan sebagai sumber energi. Jadi, Bapak ulang, proses pembentukan metabolit dimulai dari fotosintesis, kemudian sintesis metabolit primer, kemudian respirasi. Baik, kita lanjutkan. Tahapan keempat adalah pembentukan metabolit sekunder. Sebagian kecil dari senyawa dasar yang dihasilkan selama fotosintesis dan respirasi dialokasikan ke jalur biosintesis metabolit sekunder. Senyawa ini kemudian mengalami serangkaian reaksi kimia yang rumit dan diatur oleh enzim-enzim spesifik untuk menghasilkan metabolit sekunder yang beragam. Jalur biosintesis metabolit sekunder dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan tipe metabolit sekunder yang diproduksi. 5. Regulasi produksi. Produksi metabolit sekunder biasanya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan dan sinyal internal. Faktor-faktor lingkungan seperti keberadaan hama, penyakit, atau perubahan lingkungan dapat memicu produksi metabolit sekunder sebagai respons perlindungan. Selain itu, hormon dan sinyal internal juga memainkan peran dalam mengatur produksi metabolit sekunder. Tahapan keenam, penyimpanan dan penggunaan. Metabolit sekunder yang dihasilkan dapat disimpan dalam berbagai bagian tanaman, seperti daun, akar, atau buah. Mereka dapat digunakan oleh tanaman untuk melindungi diri dari hama, berinteraksi dengan organisme lain, atau mengadaptasi diri terhadap perubahan lingkungan. Baik, langkah berikutnya di dalam proses pembentukan metabolit sekunder adalah langkah keempat, pembentukan metabolit sekunder, kelima, regulasi produksi, dan keenam, penyimpanan dan penggunaan. Oke, tahapan proses pembentukan metabolit sekunder pada tanaman, ya, ada 6 tahapan. Kita lanjutkan. Ada banyak metabolit sekunder yang penting tanaman dan pengeluarannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan dan tekanan eksternal. Berikut adalah beberapa contoh metabolit sekunder yang umumnya ditemukan pada tanaman dan momen kapan mereka bisa dilepaskan. 1. Alkaloid.
Ini adalah senyawa yang sering memiliki efek toksik dan dapat berperan dalam pertahanan tanaman terhadap hama. Contohnya dari alkaloid adalah nikotin, kafein, dan morfin. Mereka biasanya diproduksi secara konstitutif dalam jaringan tanaman. Metabolit sekunder yang kedua contohnya adalah tanin, sebuah senyawa yang terlibat dalam perlindungan tanaman dari head. Mereka sering ditemukan di daun dan bagian tanaman lainnya yang rentan terhadap kerusakan. Tanin dapat diproduksi saat tanaman diserang hama. Contoh metabolit sekunder yang ketiga adalah terpenoid, adalah kelompok senyawa yang beragam, termasuk minyak atsiri, misalnya minyak lavender dan minyak nilam, dan phytoncides, sebuah senyawa yang membunuh tempat pertumbuhan organisme lain. Mereka dapat diproduksi secara konstitutif dan dalam respons terhadap serangan hama. Oke, Bapak ulang. Contoh-contoh metabolit sekunder pada tanaman: 1. Alkaloid, kedua tanin, ketiga terpenoid. Dan ini adalah gambar rumus bangun dari alkaloid, tanin, dan terpenoid. Baik, kita lanjutkan. Contoh metabolit sekunder berikutnya adalah flavonoid, adalah senyawa yang berperan dalam daya tarik polinator seperti lebah dan kupu-kupu. Mereka sering dilepaskan pada bunga sebagai bagian dari komunikasi antara tanaman dan hewan penyerbuk. 5. Glukosa. Senyawa ini ditemukan pada tanaman anggota keluarga Brassicaceae, misalnya brokoli, kubis, dan sawi. Glukosa dapat diaktifkan dan dilepaskan saat tanaman diserang oleh hama atau terkena stres lingkungan. 6. Keton. Sejumlah keton dalam respons terhadap stres oksidatif dan berperan dalam mekanisme pertahanan tanaman. Mereka bisa dilepaskan saat tanaman mengalami lingkungan seperti cedera mekanik atau paparan radikal bebas. 7. Asam fenolat. Asam fenolat adalah senyawa yang sering berperan dalam respons pertahanan tanaman terhadap cedera fisik atau serangan patogen. Mereka dapat dilepaskan saat tanaman mengalami kerusakan. Oke, contoh berikutnya dari metabolit sekunder pada tanaman adalah flavonoid, kemudian glukosinolat, kemudian keton, kemudian asam fenolat. Mungkin bagi generasi pembelajar, istilah-istilah ini terasa asing di telinga, tetapi mari kita pelajari aspek-aspek biokimia, fisiologis, ekologi dari tanaman ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pengeluaran metabolit sekunder seringkali terkait dengan tekanan eksternal atau stres. Contoh stres, serangan hama, kerusakan fisik, perubahan suhu, atau kondisi lingkungan yang tidak biasa. Selain itu, beberapa metabolit sekunder juga diproduksi secara konstitutif bagian dari pertahanan tanaman. Perilaku ini dapat bervariasi antara spesies tanaman dan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh dan kondisi pertumbuhan tanaman. Disinilah arti penting metabolit sekunder dalam kuliah ekologi tanaman. Jadi kita lihat di sini, mempelajari metabolit sekunder adalah mempelajari respons tanaman terhadap aspek stres lingkungan. Jadi bila ada tekanan, stres, baik stres karena serangan hama, stres karena kerusakan fisik, stres oleh karena perubahan suhu, agroklimat, dan kondisi lingkungan yang ekstrim, maka tanaman akan memberikan respons dalam hal pengeluaran metabolit sekunder. Ya, jadi tanaman mengeluarkan metabolit sekunder. Ada contoh 6 metabolit sekunder yang dikeluarkan oleh tanaman sebagai responsnya terhadap adaptasi terhadap lingkungan. Begitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini adalah diagram dari plant secondary metabolites, sekunder pada tanaman.
Ya, jadi ada golongan metabolit terpens, contohnya monoterpens dan seterusnya. Anda bisa baca di bawah. Ada golongan metabolit sekunder fenolit, contohnya coumarin dan seterusnya. Anda bisa baca di tabel ini. Ada metabolit sekunder yang mengandung senyawa nitrogen, contohnya alkaloid, dan kemudian ada metabolit sekunder senyawa yang mengandung es atau sulfur, contohnya glutathione dan seterusnya bisa dilihat. Bila Anda tertarik mempelajari lebih dalam aspek dari metabolit sekunder, Anda bisa membacanya di sumber pustaka di bawah ini. Demikian pula sumber pustaka di bawah ini menjelaskan lebih jauh tentang metabolit sekunder pada tanaman. Baik, kita akan masuk kepada aspek aplikasi dari metabolit sekunder, khususnya adalah elisitor. Ya, elisitor ini akhir-akhir ini menjadi populer, menjadi produk yang dihasilkan dari pekerjaan Departemen Pertanian. Departemen Pertanian menerbitkan sebuah buku elisitor dan juga mensosialisasikan bagaimana bagi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu bagaimana hubungannya elisitor dengan metabolit sekunder? Baik, kita akan simak berikut ini. Hubungan elisitor dan metabolit sekunder. Elisitor adalah senyawa atau stimulus yang memicu tanaman atau organisme lain untuk merespons dengan menghasilkan metabolit sekunder atau senyawa pertahanan lainnya. Elisitor adalah penting dalam sistem pertahanan tanaman dan dapat berperan dalam respons terhadap serangan hama, patogen, dan tekanan lingkungan. Elisitor berasal dari berbagai sumber, termasuk mikroba patogen, serangga pemangsa, kondisi lingkungan yang merugikan, dan senyawa kimia. Ketika tanaman mendeteksi kehadiran elisitor, mereka merespons dengan meningkatkan produksi metabolit sekunder dan senyawa pertahanan lainnya untuk melindungi diri dari serangan atau stres lingkungan. Respons ini dapat mencakup produksi senyawa-senyawa seperti alkaloid, tanin, terpenoid, flavonoid, dan senyawa lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap organisme yang merugikan. Oke, jadi Bapak ulang ya. Jadi elisitornya adalah semua senyawa yang memicu tanaman untuk mengeluarkan sekunder. Nah, begitu ya. Jadi elisitor adalah stimulus, senyawa yang memicu agar tanaman mengeluarkan metabolit sekunder. Lalu, apa gunanya tanaman mengeluarkan sekunder? Tanaman mengeluarkan metabolit sekunder sebagai respons terhadap lingkungan yang ekstrim, sebagai respon terhadap lingkungan yang mengancam keberadaan tanaman. Apa saja itu faktor-faktor stres yang mengancam tahanan tanaman? Di antaranya adalah iklim yang ekstrim, hama, kerusakan fisik, patogen, tekanan lingkungan. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini gambar perbedaan antara tanaman yang sehat dan tanaman yang di sebelah kanan. Tanaman ini sehat. Kenapa sehat? Oleh karena dia mengeluarkan elisitor. Ya, elisitor akan memacu pengeluaran metabolit sekunder dari tanaman. Yang sebelah kiri tanaman tidak sehat. Nampak kurus kering, tidak ada daun hijau. Kenapa? Karena tanaman ini tidak mengeluarkan elisitor. Jadi, elisitor adalah senyawa atau stimulus yang memicu tanaman atau organisme lain untuk merespons dengan menghasilkan metabolit sekunder atau senyawa pertahanan lainnya. Ya, elisitor adalah stimulus. Elisitor adalah unsur penting dalam sistem pertahanan tanaman dan dapat berperan dalam respons terhadap serangan hama, patogen, dan tekanan lingkungan. Baik, sampai di sini Bapak ulang sebentar bahwa kenapa kita mempelajari elisitor, oleh karena elisitor adalah sebuah boleh disebut produk unggulan dari Departemen Pertanian pada masa sekarang ini, tahun 2023 ini, 2024, ya. Dan Departemen Pertanian melalui program Propak Tani sudah mengeluarkan sebuah buku
tentang elisitor itu, ya. Dan juga Anda bisa lihat di video-video YouTube, ya, bagaimana Propak Tani atau Departemen Pertanian mensosialisasikan dari manfaat elisitor ini sebagai stimulus perangsang pengeluaran metabolit sekunder. Baik, Bapak lanjutkan. Hubungan antara elisitor dan metabolit sekunder sangat penting dalam mekanisme pertahanan tanaman. Ketika tanaman merespons terhadap serangan atau tekanan, mereka dapat menghasilkan metabolit sekunder yang memiliki sifat toksik, antimikroba, atau mengusir hama. Ini membantu tanaman dalam pertahanan mereka, serangan patogen atau herbivora, serta dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Selain itu, penelitian terbaru telah memanfaatkan penggunaan elisitor dalam gerak pertanian untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, serta untuk meningkatkan hasil panen. Elisitor sintetis atau alami dapat digunakan untuk merangsang respons pertahanan tanaman dan meningkatkan produksi metabolit sekunder yang berperan dalam perlindungan tanaman. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, bagaimana Departemen Pertanian sudah memperkenalkan sebuah elisitor yang mereka sebut sebagai elisitor biosaka. Ya, elisitor biosaka. Dan bukunya pun, ya, dari buku elisitor biosaka ini sudah bisa dibaca, ya. Dan kalau kita baca, elisitor ini adalah produk asli Indonesia, sehingga disebut dengan elisitor Nuswantara, ya, produk asli Nusantara. Ini sebuah terobosan di dalam teknologi pertanian berkelanjutan menuju tanah Nusantara, land of harmony, ya. Nah, itu sebabnya Bapak mengangkat materi ini supaya produk asli bangsa Indonesia ini bisa diketahui oleh kita dan juga bisa diaplikasikan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Fenomena biosaka yang dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia sintesis pada awalnya dianggap sebagai pupuk, sehingga oleh masyarakat disebut sebagai pupuk untuk tanaman. Namun, pengujian komposisi biosaka di berbagai laboratorium menunjukkan bahwa biosaka tidak memiliki kandungan pupuk, hormon, dan enzim. Bapak ulang ya, biosaka atau elisitor ini bukan pupuk ya, bukan hormon dan juga bukan enzim. Oleh karena itu, biosaka bukan pupuk, bukan hormon, dan bukan enzim. Biosaka adalah elisitor. Mekanisme kerja elisitor biosaka pada tanaman pertanian sangat berbeda dengan pemberian pupuk, pemberian hormon, dan pemberian enzim. Elisitor secara umum merupakan zat kimia yang pada tanaman agar tanaman menghasilkan zat metabolit sekunder yang dapat berfungsi dalam pertahanan tumbuhan dari berbagai cekaman dari luar yang dapat berupa cekaman biotik. Dengan adanya metabolit sekunder yang dibangkitkan karena sinyal elisitor, resistensi dan kekebalan tumbuhan terhadap berbagai hama dan penyakit serta cekaman menjadi meningkat. Nah, ini sebagai pengantar yang Bapak ambil dari buku Elisitor Nuswantara Biosaka. Bila Anda ingin mempelajari lebih dalam, Bapak sangat bacalah buku Elisitor Biosaka ini. Baik, kita lanjutkan di sini. Bagaimana sosialisasi dari elisitor biosaka sudah intensif dikerjakan pertanian. Seperti Anda lihat pada gambar ini, biosaka sedang diviralkan di jejaring sosial melalui pelatihan develop dan sebagainya. Anda bisa mengetik di YouTube dengan keywords Propak Tani, Departemen Pertanian. Oke, jadi inilah hubungan elisitor dengan metabolit sekunder, ya. Yang mana sekali lagi Bapak ulang, elisitor adalah bukan pupuk, bukan hormon, tapi stimulus, ya, perangsang munculnya metabolit sekunder dari tanaman. Dan metabolit sekunder ini berfungsi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik, ya. Cekaman itu bisa berupa serangan hama, serangan penyakit, kerusakan fisik, suhu atau lingkungannya ekstrim. Baik, sebagai kesimpulan untuk kita bisa mudah menangkap apa dari inti dari kuliah hari ini, ikut. 1. Tanaman perlu di dalam lingkungan yang tidak mendukung akibat cekaman biotik dan abiotik. Ekologi tanaman
mendalami adaptasi tanaman dengan produksi metabolit sekunder. 2. Elisitor adalah stimulus pemicu keluarnya metabolit sekunder dalam tanaman. Metabolit berguna untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan. Kesimpulan ketiga, biosaka dibuat dari bahan-bahan organik dan dibuat dengan cara organik. Biosaka adalah produk kearifan lokal bangsa Indonesia yang perlu diambil manfaatnya untuk meningkatkan produksi pangan dan hortikultura. Keempat dari kuliah ini, biosaka bukan sebuah produk pupuk, bukan enzim dan bukan hormon, tetapi mengandung elisitor. Baik, jadi sebagai pustaka dari materi metabolit sekunder pada tanaman dan elisitor sebagai stimulus perangsang pengeluaran elisitor oleh tanaman, Bapak ambil dari daftar pustaka di bawah ini. Bapak menghimbau, mendorong untuk mendalami aspek ini dengan membaca banyak pustaka tentang plant secondary metabolites, metabolit sekunder pada tanaman. Demikian kuliah Bapak hari ini. Selamat menyimak, selamat belajar, dan tetap semangat.